Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-12 ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang bab penerapan upstream dan downstream laporan rugi laba konsolidasi dengan transaksi antar perusahaan, aktiva tetap tidak disusutkan. Kami yang beranggotakan, yang pertama yaitu Erika Fitrianti, yang kedua Anissa Triwahyuning Tias, yang ketiga Nur Oktaviani Safitri, yang keempat Devi Alifatul Husniah, yang kelima Ririn Sylvia Agustin, dan yang terakhir yaitu Cindy Dwi Novianti. Aktiva tetap tidak disusutkan. Laba antar perusahaan atas aktiva tetap tidak disusutkan. Transfer aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan di antara perusahaan-perusahaan afiliasi pada harga selain nilai buku akan menghasilkan laba atau rugi yang belum direalisasi bagi entitas konsolidasi. Keuntungan atau kerugian antar perusahaan akan disajikan dalam laporan laba rugi perusahaan afiliasi penjual pada tahun penjualan. Akan tetapi, keuntungan atau kerugian semacam itu belum direalisasi dan harus dieliminasi dalam konsolidasi satu baris oleh perusahaan induk. Pengaruhnya juga harus dieliminasi dalam membuat laporan keuangan konsolidasi. Transfer aktiva tetap antar perusahaan jarang terjadi dibandingkan transfer persediaan antar perusahaan. Transfer aktiva tetap kemungkinan besar baru akan terjadi apabila proses merger telah selesai sebagai bagian dari reorganisasi perusahaan gabungan. Setiap keuntungan atau kerugian atas penjualan downstream dari perusahaan induk kepada perusahaan anak pada awalnya dimasukkan dalam laba perusahaan induk harus dieliminasi. Jumlah eliminasinya adalah 100%, tanpa memperhatikan persentase hak minoritas. Setiap laba atau rugi atas penjualan upstream dari perusahaan anak ke perusahaan induk dicatat dalam akun perusahaan anak. Perusahaan induk hanya mengakui bagiannya atas laba perusahaan anak, sehingga hanya bagian perusahaan induk atas laba yang belum direalisasi yang harus dieliminasi. Pengaruhnya terhadap laba bersih konsolidasi adalah sama seperti pada perusahaan induk. Penjualan downstream tanah. Stan Corporation adalah perusahaan anak yang dimiliki 90% oleh Park Corporation yang diperoleh seharga $270.000 pada tanggal 1 Januari 2006. Biaya investasi sama dengan nilai buku dan nilai wajar kepemilikan yang diperoleh. Laba bersih Stan untuk tahun 2006 adalah $70.000 dan laba Park di luar labanya dari Stan adalah $90.000. Laba Park termasuk keuntungan sebesar $10.000 yang belum direalisasi atas tanah, yang berharga pokok $40.000 dan telah dijual kepada Stan seharga $50.000. Keuntungan atas penjualan tanah tidak boleh dicantumkan dalam laporan laba rugi konsolidasi, karena tanah harus disajikan dalam neraca konsolidasi pada harga pokoknya sebesar $40.000. Tanah yang disajikan terlalu tinggi akan terus disajikan dalam neraca terpisah Stan pada tahun-tahun berikutnya sampai tanah tersebut dijual kepada pihak di luar entitas konsolidasi. Tetapi keuntungan atas tanah tidak disajikan dalam laporan laba rugi terpisah Park pada tahun berikutnya, karena hanya berlaku pada tahun terjadinya penjualan antar perusahaan. Penjualan pada tahun berikutnya kepada entitas luar. Asumsikan bahwa Stan menggunakan tanah selama 3 tahun dan menjualnya seharga $65.000 pada tahun 2010. Pada tahun penjualan, Stan melaporkan keuntungan sebesar $15.000, yaitu hasil penjualan sebesar $65.000 dikurangi harga pokok sebesar $50.000. Tetapi, keuntungan bagi entitas konsolidasi adalah $25.000, yaitu
Hasil penjualan $65.000 dikurangi harga pokok bagi Park sebesar $40.000. Park mengakui keuntungannya atas tanah tahun 2010. Menurut metode ekuitas dengan menyesuaikan laba investasinya pada tahun tersebut. Lalu untuk ayat jurnal pembukuan Park yaitu debit investasi dalam stan yaitu 10.000 dan kredit laba dari stan yaitu 10.000. Ini untuk mengakui laba atas penjualan tanah stan yang sebelumnya ditangguhkan. Lalu ayat jurnal yang menyesuaikan keuntungan sebesar $15.000 bagi stan dengan keuntungan konsolidasi atas tanah sebesar $25.000. Ayatnya adalah sebagai berikut, yakni investasi dalam stan berada di debit sebesar 10.000 dan di kredit terdapat keuntungan atas tanah yaitu 10.000. Untuk menyesuaikan keuntungan atas penjualan tanah dengan keuntungan sebesar $25.000 bagi entitas konsolidasi. Penjualan upstream tanah. Ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Investasi dalam stan sebesar 63.000 di debit, laba dari stan sebesar 63.000 di kredit. Ini untuk mencatat 90% laba bersih yang dilaporkan oleh stan. Kemudian, laba dari stan sebesar 9.000 di debit, investasi pada stan sebesar 9.000 di kredit. Untuk mengeliminasi 90% dari laba yang belum direalisasikan sebesar $10.000 atas tanah yang dibeli dari stan. Lanjutan upstream tanah. Ayat jurnal tersebut mencatat laba investasi Park selama tahun 2006 sebesar 54.000, yakni dari 63.000 dikurangi 9.000. Perhatikan bahwa laba investasi sebesar 54.000 terdiri dari 90% laba stan yang telah direalisasi selama tahun 2006 adalah 60.000. Laba yang dilaporkan sebesar 70.000 dengan keuntungan atas tanah yang belum direalisasi sebesar 10.000. Laba bersih Park untuk tahun 2006 adalah 144.000, yakni laba terpisah sebesar 90.000 ditambah dengan laba investasi sebesar 54.000. Penjualan pada tahun berikutnya kepada entitas luar. Asumsikan bahwa Park menggunakan tanah tersebut selama 3 tahun dan menjualnya pada tahun 2010 seharga 65.000. Pada tahun penjualan, Park akan melaporkan keuntungan sebesar 15.000, yaitu hasil penjualan sebesar 65.000 dikurangi harga pokok sebesar 50.000. Tetapi keuntungan bagi entitas konsolidasi adalah 25.000 yang dialokasikan sebesar 24.000 kepada pemegang saham mayoritas, yakni laba bersih konsolidasi, dan 1.000 kepada pemegang saham minoritas. Park menyesuaikan laba investasinya dari stan pada tahun 2010 dengan ayat jurnal sebagai berikut. Investasi dalam stan 9.000 terhadap laba dari stan 9.000. Menjual aktiva tetap selain pada nilai wajarnya. Penjualan aktiva tetap antar perusahaan yang menderita kerugian memerlukan evaluasi khusus untuk meyakinkan bahwa kerugian tersebut tidak perlu diakui oleh perusahaan afiliasi penjual pada pembukuan terpisahnya sebelum penjualan antar perusahaan atau dalam situasi tidak ada penjualan antar perusahaan. Konsolidasi dengan kerugian atas penjualan antar perusahaan. Pada dasarnya, prosedur konsolidasi untuk mengakui kerugian antar perusahaan sama dengan prosedur untuk mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi. Asumsikan bahwa mesin mempunyai sisa umur manfaat selama 5 tahun ketika dijual kepada perusahaan anak yang dimiliki 90% seharga 20.000. Perusahaan induk tersebut menderita kerugian yang belum direalisasi sebesar 10.000 yang diakui atas dasar bagian per bagian selama 5 tahun. Jika laba bersih perusahaan anak pada tahun 2006 adalah 200.000 dan tidak ada transaksi antar perusahaan lainnya, perusahaan induk mencatat laba dari perusahaan anak sebagai berikut.
investasi dalam perusahaan anak 188.000, laba dari perusahaan anak 188.000. Untuk mencatat laba tahun 2006 yang ditentukan sebagai berikut. Ekuitas dalam laba perusahaan anak 180.000 ditambah dengan kerugian yang belum direalisasi atas mesin 10.000 dikurangi pengakuan bagian per bagian atas kerugian 2.000 sehingga diperoleh hasil senilai 188.000. Ayat Jurnal Kertas Kerja Konsolidasi yang terkait dengan rugi antar perusahaan tahun 2006 adalah sebagai berikut. Mesin 10.000, kerugian atas penjualan mesin 10.000 untuk mengeliminasi kerugian antar perusahaan yang belum direalisasi atas penjualan downstream. Beban penyusutan 2.000, akumulasi penyusutan 2.000 untuk meningkatkan beban penyusutan guna merefleksikan penyusutan atas dasar biaya. Ayat Jurnal Kertas Kerja tahun 2007 adalah sebagai berikut. Mesin 10.000, beban penyusutan 2.000, akumulasi penyusutan 4.000, investasi pada perusahaan anak 8.000 untuk mengeliminasi pengaruh kerugian penjualan antar perusahaan. Contoh konsolidasi penjualan upstream dan downstream aktiva tetap. Plank Corporation mengakui 90% kepemilikan dalam Sharp Corporation pada nilai buku tercatatnya seharga 450.000 pada tanggal 3 Januari 2006. Sejak Plank Corporation mengakuisisi kepemilikannya dalam Sharp, kedua perusahaan tersebut berpartisipasi dalam transaksi yang melibatkan aktiva tetap berikut ini. 1. Pada tanggal 1 Juli 2006, Plank menjual tanah kepada Sharp dengan keuntungan sebesar 5.000. Sharp menjual kembali tanah tersebut kepada entitas luar selama tahun 2008 dengan kerugian yang ditanggung oleh Sharp sebesar 1.000. 2. Pada tanggal 2 Januari 2007, Sharp menjual peralatan yang mempunyai sisa umur manfaat selama 5 tahun kepada Plank dengan keuntungan sebesar 20.000. Peralatan ini masih digunakan oleh Plank pada tanggal 31 Desember 2008. 3. Pada tanggal 5 Januari 2008, Plank menjual sebuah bangunan kepada Sharp dengan keuntungan sebesar 32.000. Sisa umur manfaat bangunan ini pada tanggal ini adalah 8 tahun, dan Sharp masih memiliki bangunan tersebut pada tanggal 31 Desember 2008. Metode ekuitas. Rekonsiliasi akun investasi Plank dalam Sharp pada tanggal 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut. Ekuitas tercatat dalam Sharp per 31 Desember 2007 sebesar 540.000 dikurangi dengan laba yang belum direalisasi atas tanah 5.000 dikurangi 90% dari laba yang belum direalisasi atas peralatan 14.400 sehingga diperoleh hasil senilai 520.600. Investasi dalam Sharp per 31 Desember 2007 ditambah dengan laba dari Sharp tahun 2008 sebesar 52.600 dikurangi dengan dividen yang diterima pada tahun 2008 27.000 sehingga diperoleh hasil investasi pada Sharp per 31 Desember 2008 sebesar 546.200. Berikut ini contoh kertas kerja konsolidasi Plank Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember tahun 2008 atau dalam ribuan. Ayat Jurnal B berhubungan dengan laba antar perusahaan atas penjualan peralatan milik Sharp kepada Plank sebesar $20.000 pada awal tahun 2007. Penyusuan kertas kerja adalah sebagai berikut. B. Investasi dalam Sharp plus A sejumlah 14.400. H. Minoritas 1 Januari min L 1.600. Akumulasi penyusutan peralatan plus A 8.000. Beban penyusutan min E plus SE 4.000. Peralatan min A 20.000 untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi atas penjualan upstream peralatan. Penyusutan atas keuntungan yang belum direalisasi sebesar $4.000 per tahun atau $20.000 melalui 5 tahun.
dan sebagian yang belum direalisasi pada awal tahun 2008 adalah $16.000, yaitu keuntungan awal dikurangi pengakuan bagian per bagian melalui penyusutan pada tahun 2007 sebesar $4.000. Penjualan tersebut bersifat upstream sehingga laba yang belum direalisasi sebesar $16.000 dialokasi sebesar 90% dan 10% masing-masing pada akun investasi dalam SAP sebesar $14.400 dan hak minoritas awal sebesar $1.600. Jumlah $14.400 tersebut didebat ke akun investasi dalam SAP karena Plank menggunakan metode ekuitas. Ayat jurnal kertas kerja C mengeliminasi laba antar perusahaan atas bangunan yang dijual oleh Plank kepada SAP pada tahun 2008 dengan keuntungan sebesar $32.000. Keuntungan atas bangunan min GA min SE 32.000, akumulasi penyusutan bangunan plus A 4.000, bangunan min A 32.000, beban penyusutan min E plus E SE 4.000 untuk mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi atas penjualan downstream bangunan. Transaksi tersebut terjadi pada awal tahun berjalan sehingga saldo periode sebelum tidak dipengaruhi oleh penjualan. Keuntungan sebesar $32 dieliminasi dalam penyusutan tersebut dan bangunan dikurangi untuk merealisasikan biaya bagi entitas konsolidasi. Jumlah beban penyusutan dan akumulasi penyusutan yang berhubungan dengan keuntungan yang belum direalisasi juga dieliminasi. Ayat jurnal D pada kenas kerja konsolidasi mengeliminasi laba dari SAP dan 90% dividen SAP serta mengakreditkan investasi dalam SAP sebesar $25.600 untuk menetapkan resiprositas antara akun investasi dan ekuitas pada awal tahun tersebut. Ayat jurnal F mengeliminasi akun-akun resiprokal investasi dan ekuitas serta menetapkan hak minoritas pada awal tahun tersebut. Di laba dari SAP min R min SE 52.600, dividen plus SE 27.000, investasi dalam SAP min A 25.600 untuk mengeliminasi laba dan dividen dari perusahaan anak. Beban hak minoritas min SE 8.400, dividen SAP plus SE 3.000, hak minoritas plus L 5.400 untuk memasukkan bagian hak minoritas atas laba dividen perusahaan anak. Laba ditahan SAF min SE 200.000, modal saham SAP min SE 400.000, investasi dalam SAP min A 540.000, hak minoritas awal plus L 60.000 untuk mengeliminasi saldo resiprokal investasi dan ekuitas. Item-item persediaan yang dibeli untuk digunakan sebagai aktiva operasi. Transaksi aktiva antar perusahaan tidak selalu dimasukkan dalam kategori item-item persediaan atau aktiva tetap. Sebagai contoh, item persediaan mungkin dibeli untuk digunakan dalam operasi suatu perusahaan afiliasi. Dalam kasus ini, setiap laba kotor atas penjualan tersebut akan direalisasi untuk tujuan laporan konsolidasi sebagai properti yang disusut perusahaan oleh perusahaan afiliasi pembeli tersebut. Asumsikan bahwa Premier Electronics Company menjual komputer yang dibuat dengan biaya sebesar $150.000 kepada Service Valley Corporation, yaitu perusahaan anak yang dimiliki 100% seharga $200.000. Komputer tersebut mempunyai umur manfaat yang diharapkan selama 5 tahun dan metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus. Laporan laba rugi terpisah primer mencakup penjualan antar perusahaan tersebut karena harga beli direalisasikan dalam aktiva tetap dan laba kotor sebesar $50.000 direalisasikan dalam akun peralatan ayat jurnal kertas kerja untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan primer dan Service Valley pada tahun penjualan adalah sebagai berikut. Penjualan min R min SE 200.000, harga pokok penjualan 150.000, peralatan min A 50.000 untuk mengeliminasi penjualan antar perusahaan dan mengurangi harga pokok penjualan serta peralatan masing-masing sebesar biaya dan laba kotor.
Akumulasi penyusutan plus A 10.000, beban penyusutan min E plus SE 10.000 untuk mengeliminasi penyusutan atas laba kotor dari penjualan sebesar $50.000 bagi 5 tahun. Pengakuan atas sisa laba yang belum direalisasi sebesar $40.000 akan terjadi pada saat servis file penyusutan komputer tersebut selama 4 tahun umur manfaatnya, dengan asumsi bahwa Premier menyesuaikan akun investasinya dalam service value untuk laba yang belum direalisasikan atas penjualan tersebut menurut metode ekuitas. Ayat jurnal kertas kerja untuk tahun kedua adalah sebagai berikut. Investasi dalam service value plus A 40.000, akumulasi penyusutan peralatan plus A 28.000, peralatan min A 50.000, beban penyusutan min E plus SE 10.000. Untuk mengurangi peralatan ke dasar, biaya bagi entitas konsolidasi untuk mengeliminasi pengaruh penjualan antar perusahaan dari beban penyusutan dan akumulasi penyusutan dan untuk menetapkan resiprositas antara saldo awal periode ekuitas dan investasi. Ayat jurnal kertas kerja untuk 3 tahun umur manfaat komputer yang tersisa tersebut akan mencakup pos-pos terhadap debit dan kredit yang sama, tetapi debit akumulasi penyusutan akan meningkat sebesar $10.000 pada setiap tahun berikutnya, sehingga maksimum $50.000, dan pendekatan investasi dalam servis filing akan menurun sebesar $10.000 pada setiap tahun berikutnya karena laba kotor telah direalisasi. Jumlah yang dikredit akan sama setiap tahunnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.